Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sekaligus menjelaskan hasil diskusi yang pernah saya lakukan mengenai analisis jurnal ilmiah yang pernah saya lakukan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya saya sekarang masih aktif berkuliah di Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang, Jawa Timur. Dan video ini juga nantinya akan saya gunakan untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah pembelajaran tematik, di mana dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ustadz Taqwa Nur Ibad, MPD. Jurnal apa yang akan saya review nantinya? Tetap di video saya ya. Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar untuk memotivasi saya dalam membuat video-video selanjutnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal ilmiah berkaitan dengan pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, jurnal ilmiah yang akan saya review yaitu berjudul Model Pembelajaran Tematik yang ada di Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang ditulis oleh Retno Widianingrum dari STAI Ponorogo. Tidak hanya itu juga, pada kesempatan kali ini saya juga mempunyai buku yang akan saya gunakan sebagai pemandu saya maupun pembanding saya berkaitan dengan review jurnal, yaitu buku pembelajaran tematik terpadu yang ditulis oleh Bapak Abdul Majid. Langsung saja kita review jurnalnya. Pada jurnal ini diawali dari pengertian pembelajaran tematik, di mana di sini pembelajaran tematik diartikan sebagai sebuah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada peserta didik. Di sini juga dijelaskan bahwasanya pembelajaran tematik itu lebih menekankan kepada keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga akan membuat siswa lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam buku ini juga dijelaskan hanya untuk menambah pengetahuan kita bahwasanya pembelajaran tematik adalah alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran tematik, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Jadi itu berkaitan dengan pengertian dari pembelajaran tematik. Yang selanjutnya mengenai landasan pembelajaran tematik. Untuk landasan pembelajaran tematik di buku maupun di jurnal sama isinya, yaitu memiliki 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis yang berkaitan dengan pengetahuan melalui objek, fenomena maupun pengalaman anak. Yang kedua, landasan psikologis yang lebih ditekankan kepada keluasan dan kedalaman pemikiran siswa didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu landasan yuridis yang merupakan kebijakan atau peraturan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tematik. Itu berkaitan dengan landasan dari pembelajaran tematik. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran tematik. Di sini dijelaskan bahwasanya karakteristik pembelajaran tematik itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi di sini guru hanya bersifat sebagai fasilitator dan motivator, tidak terlalu aktif. Jadi yang lebih aktif adalah peserta didik. Yang kedua adalah pembelajaran tematik itu memberikan pengalaman langsung kepada siswa, jadi tidak abstrak tapi nyata. Dan yang ketiga adalah memisahkan mata pelajaran tidak begitu jelas. Jadi pemisahan mata pelajaran itu tidak begitu jelas karena dikaitkan pada tema-tema. Yang keempat adalah menyajikan konsep dari berbagai muatan, bermaksud menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran secara terpadu, bertujuan untuk membentuk pengetahuan siswa secara holistik dengan konsep yang dipelajari. Jadi pada pembelajaran tematik ini untuk konsep-konsep itu tidak begitu jelas. Maksudnya tidak begitu jelas karena konsep-konsep sendiri antara 5 pelajaran yang ada di tematik itu dijadikan satu kadang di satu konsep, sehingga siswa harus memilah-milah sendiri dibantu oleh seorang guru. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Jadi pembelajaran tematik itu bersifat fleksibel.
di mana mengaitkan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain berdasarkan kesesuaian isi, serta mengaitkan dengan kehidupan dan lingkungan tempat tinggal siswa. Jadi mengikuti di mana pembelajaran itu dilaksanakan, tidak harus di kota, tidak harus di desa, tapi bisa di kota maupun bisa juga di desa. Sedangkan di buku ini ada tambahan satu mengenai karakteristik pembelajaran tematik selain 5 ini, yaitu menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Jadi pembelajaran tematik itu memang harus didesain seperti suasana bermain, sehingga pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran tematik. Di sini dijelaskan bahwasanya tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran tematik sebelum nanti dilakukan pembelajaran di kelas itu ada 5 juga, yaitu yang pertama menentukan tema. Ada 2 cara dalam menentukan tema pada pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu mempelajari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar. Yang kedua, tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran tematik yang kedua adalah penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika seorang guru menyusun sebuah indikator. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tidak boleh sesuai dengan apa yang dimau oleh guru, tapi harus menyesuaikan dengan peserta didiknya. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diamati. Jadi kata kerja operasional yang dimaksud di sini adalah nantinya sebuah pembelajaran itu harus dikemas untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Jadi di sini pembelajaran harus dilakukan dengan cara siswa misalkan mengamati, menjelaskan, dan lain sebagainya. Jadi siswa yang aktif di sini. Untuk tahap yang ketiga adalah menetapkan jaringan tema. Jadi jaringan tema ini bertujuan untuk mengaitkan antara pembelajaran yang satu dengan pembelajaran yang lainnya. Tentunya untuk memudahkan pemahaman siswa ketika melakukan pembelajaran. Yang keempat yaitu penyusunan silabus. Di sini ada beberapa komponen yang ada pada silabus. Yang pertama, identifikasi mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar, hasil belajar, dan juga indikator harus ada pada silabus. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai materi pokok. Materi pokok apa yang akan disampaikan pada siswa nantinya atau peserta didik nantinya. Dan yang keempat adalah alternatif strategi dan media. Jadi media dan strategi apa yang akan digunakan oleh guru ketika menyampaikan sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Ini yang juga penting karena untuk satu mata pelajaran atau satu pembelajaran itu dibutuhkan waktu berapa, itu juga harus ditentukan oleh seorang guru ketika hendak melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, tahap pembelajaran tematik adalah penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Ya, sebenarnya isi dari RPP itu hampir sama, komponennya hampir sama dengan yang ada pada silabus. Cuman RPP ini lebih ke penjabaran dari silabus. Jadi lebih detail di sini. Misalkan ngomong materi-materinya apa dan isinya bagaimana dijelaskan, strategi apa, itu maksudnya gimana dijelaskan, terus ketika melaksanakan pembelajaran, pembukaannya bagaimana, isinya bagaimana, apa yang dijelaskan guru, penutupnya bagaimana, menggunakan media apa, itu juga dijelaskan. Nanti terakhir juga penilaiannya bagaimana juga dijelaskan. Itu yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah itu semua 5 tahap ini dilakukan oleh seorang guru, maka barulah guru akan bisa melaksanakan pembelajaran tematik di kelas itu dengan baik. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sistem penilaian yang ada pada pembelajaran tematik. Ya. Jadi pada pembelajaran tematik ini tidak boleh seorang guru hanya menilai dari satu aspek peserta didik, tapi harus meliputi banyak hal di sini. Seperti berorientasi pada kompetensi, penilaian harus menyeluruh, valid, adil, tidak boleh peserta didik siapa maupun siapa. Yang selanjutnya terbuka,
bersifat mendidik, berkesinambungan, dan terakhir penilaian juga harus bermakna bagi peserta didik. Ada dua jenis penilaian yang bisa diterapkan guru ketika menilai pembelajaran tematik, yaitu yang pertama tes dan yang kedua adalah non-tes. Tes di sini bisa guru laksanakan atau bisa guru lakukan dengan cara memberikan soal kepada siswa, baik itu berupa soal isi, soal tanya jawab, soal pilihan ganda, maupun tugas-tugas yang lainnya. Sedangkan untuk yang non-tes itu bisa guru lakukan dengan cara memberikan tugas kepada siswa berupa pengamatan, ya, portofolio, wawancara, kinerja proyek, dan lain sebagainya. Demikianlah analisis jurnal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya. Dan juga mohon maaf apabila pada penyampaian analisis jurnal ini saya masih banyak kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.